perumusan Pancasila. Nah, masih ingat nggak dengan Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal berapa? 28 Oktober tahun 1928. Bagaimana isinya nak Sumpah Pemuda? Ayo. Isi dari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak sejarah persatuan pemuda-pemuda Indonesia. Sebelum ada persatuan, pemuda-pemuda Indonesia itu dulunya terpisah. Dia organisasi kedaerahan. Jadi contoh dari Madura ada sendiri organisasinya, dari Sumatera Selatan ada sendiri organisasinya. Nah, setelah mengalami berbagai pemberontakan, kita kan dijajah. Kita dijajah lalu kita memberontak. Nah, itulah awalnya karena semangat rasa persatuan, kita kan merasa kalau kita dijajah itu ditindas. Ya, semangat persatuan dengan latar belakang yang sama-sama dijajah. Lalu pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai organisasi kedaerahan membentuklah organisasi lalu mengeluarkan Sumpah Pemuda. Baik, lanjut kita ke materi ibu, yaitu materi kita hari ini maksudnya materi perumusan Pancasila. Dalam sejarahnya, Pancasila itu bukan datang-datang langsung jadi, melalui proses yang amat sangat panjang. Mulai dari pembentukan BPUPKI, lalu ke Panitia 9 PPKI, lalu baru menjadi yang kita sepakati bersama sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, di dalam proses perumusan itu terlibat sangat banyak tokoh-tokoh yang hari ini menjadi pahlawan nasional. Ya, di antaranya ada presiden yang pertama. Siapa presiden pertama? Soekarno. Presiden kedua? Soeharto. Ketiga? Habibie. Benjamin Yusuf Habibie. Jangan Habibie baik, ya. Jadi Benjamin Yusuf Habibie. Yang keempat? Ayo, tadi ketiga kan? Yang keempat? Siapa? Yang keempat, presiden keempat? Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal Gus Dur. Abdurrahman Wahid itu presiden keempat. Yang kelima? Megawati Soekarno Putri, anak dari presiden pertama. Lanjut, presiden keenam? Keenam. Siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu 2 periode. Jadi Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi presiden 2 periode. 1 periode itu 5 tahun. Berarti kalau 2 periode 10 tahun. Sesudah Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Sekarang Prabowo. Berarti presiden berapa sekarang? 8. Jadi, nah
sejarah. Harus mengenal sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ya, tidak boleh. Anak-anak yang sekarang adalah anak-anak yang akan menjadi generasi ke depan. Ya, ibu kan tua, kakek. Kalian dari kecil, remaja, dewasa. Kalian adalah orang-orang yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi bagaimana kalau kalian sendiri sebagai generasi penerus itu tidak mengenal, bahkan tidak memahami sejarah? Ya? Jadi jangan sampai seperti itu. Jadilah anak-anak Indonesia yang tidak melupakan sejarah. Pelajari sejarah, apa nilai yang terkandung di dalam sejarah. Nilai perjuangan, nilai persatuan, semangatnya. Ya? Jadi ketika kita memahami sejarah, maka kita akan ke depan, kita akan kuat sebagai bangsa. Ya? Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 ada Daniel, ada Mahesa di situ dulu nanti. Ada Daniel, ada Mahesa, ada Jihan, Livia dan Fahira. Kelompok 2 Alia, Angga, Raja, Nova, Raisa. Kelompok 3 Wildan, Sofi, Raya, Rahman, Rehan. Nah, sekarang Ibu panggil perwakilan dari setiap kelompok 1 orang. 1 orang ini ke depan ambil materi pemahaman yang lebih luas dari Ibu. Nanti bawa ke kelompok kalian, silahkan didiskusikan dan belajar bersama-sama di dalam kalian kelompok masing-masing. Ayo sekarang Daniel, terus Angga, terus siapa lagi? Rahman. Ini kalian pelajari lebih mendalam. Ibu tadi jelasnya tidak terlalu luas jadi kalian pahami di kelompok kalian, silakan bawa, dibahas dan didiskusikan ke kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan berdiskusi nak ya, tolong berdiskusi. Suaranya jangan terlalu kecil nah, nanti nggak terekam suaranya. Ya, berdiskusi suaranya sama kelompok seperti apa Ibu tadi mengajarkan. Inisiatif dalam proses Pancasila. Suaranya diskusi.
aktif. Supaya kalian lebih memahami materi dari temannya. Nah, tanya namanya. Diskusi ya. Ngomong, diskusi. Membahas itu loh, menempatkan bahas. Bahas. Ayo, yang kelompok satu. Tanya dengan teman. Tadi yang mengajari. Anak bersuara dari tadi belum ada suaranya di kelompok satu. Dibahas yang materinya. Oke, berdiskusi dengan teman-teman. Nah, terus sudah pakai bahasa kamu udah pakai ya. Setelah kalian membahas materi berbeda yang diberikan di kelompok kalian, sudah paham apa belum? Sudah? Kalau sudah, berarti ibu berikan lembar kerja siswa. Ya, latihan. Ibu bagikan, kalian kerjakan. Ya. Boleh.
Balik atas tulisan nama kalian. Jawabannya kamu apa? Nah, yang ibu sudah kasih nomor. Nomor 1. Nah, ini sama aku kalian. Saya. Itu kasih waktu 2 menit ya. Ya. Silakan kalau kata ibu sudah dikumpul dengan ibu. Karena ya sebisa kalian nah. Bu, kalau masih setengah udah selesai. Dah, Bismillah, ayo kumpulkan. Wakil kelompok ambil tadi yang ditunjuk siapa? Rahman, Angga, sama Daniel. Ayo kumpulkan. Ayo. Tadi jangan lupa dikasih nama ya. Jangan lupa namanya. Ayo wakil kelompok bawa ke depan, bukan dengan ibu. Sama yang tadi yang kecil lembar materi. Ayo. Jadi tadi kita sudah membahas materi perutusan Pancasila. Kita juga sudah membahas materi dengan kelompok kalian masing-masing. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengenai materi? Kalau mau bertanya, silakan.
silakan bertanya. Cukup? Kalau cukup, kita ambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah tahu kan Pancasila? Satu, dua, itu Pancasila sebagai dasar negara. Tadi dari kelompok 3 mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Coba sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tadi. Nilai apa saja? Nilai kemandirian. Yang lain boleh jawab kalau bisa. Inisiatif. Terus yang lain, kelompok lain boleh. Nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung itu nilai luhur yang diajarkan melalui perumusan Pancasila. Nilai persatuan, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai perjuangan tanpa kenal menyerah. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih, kalian sudah sangat baik mengikuti pembelajaran. Kalian siap-siap, silakan masuk bukunya. Kita berdoa.